Setiap orang punya cinta pertamanya. Entah itu sekedar cinta monyet atau bahkan langsung serius sekalipun, cinta pertama akan tetap ada dalam kehidupan seseorang. Kalau cinta pertama Aliando Syarif sudah terjalin saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Duh, ngebayangin main cinta-cintaan saat SD aja udah bikin orang tua panik. Ini si Aliando malah pacaran saat masih kelas 2 SD. Gue pernah cinta monyet, itu kelas 2 SD. Dan ceritanya lucu, dia ngegambar waktu ada pelajaran seni, dia ngegambar, lalu gue tanya, itu gambar siapa? Itu gambar kamu gitu ya. Dan dia gambar sebuah pangeran gitu. Wah, gue senang di situ. Akhirnya beberapa hari kemudian pacaran. Iya, cuma nggak pacaran ya, deket kali ya. Dan itu belum ada handphone, gue belum punya handphone. Masih kelas 2 SD, pakai telepon rumah. Itu berlangsung berapa lama pacarannya? 2 minggu. Ya, namanya juga cinta monyet. 2 minggu aja berasa udah lama banget kali itu. Apalagi masih kelas 2 SD ya kan. Tapi bisa sih kelas 2 SD udah tahu kata pacar-pacaran. Aliando emang beda ya pemirsa Insert. Nggak cuma ganteng saat udah dewasa, ketika masih kecil pun ketampanan bintang sinetron ini tuh udah kelihatan banget. Nggak heran saat SMP ia kembali pacaran dengan kakak kelas. Ayo, bisa nebak nggak mereka pacaran berapa hari? Kelas 2 SMP, cakep aja, cakep. Pas udah deket pacaran, di kakak kelas, selesai 2 hari, cabut selesai. Tapi menurut Aliando yang SD dan juga SMP itu sebenarnya bukan namanya pacaran sih, tapi cuma deketan doang. Kalau namanya cinta pertama selain orang tua ya sampai dengan saat ini ia nggak punya sama sekali. Pasti pada nggak percaya kan? Gak cuma itu, pacaran yang seriusan kayak remaja-remaja pada umumnya aja belum pernah loh. Terus yang dulu dikabarkan deket dengan Prilly Latuconsina itu emang cuma bohongan ya? Oh, belum ada. Sekarang belum ada kalau itu. Gue tuh gak edgy ya, gak ikut-ikutan. Mereka itu kan cuma pengen ikutan tren-tren aja. Gue dari awal berkarir itu fokus dan konsisten, tidak melakukan hal-hal aneh yang menurut gue itu ada yang disebut pacaran. Menurut gue itu aneh. Karena belum saatnya aja. Kalau memang nanti ada, pasti gue akan pacaran. Tapi ya sekarang belum. Ya udah. Nggak pacaran, tapi kalau dibilang ada yang ngedeketin sih ada aja. Cuma ya kriteria Aliando itu berat banget. Harus inilah, harus itulah. Makanya sampai sekarang belum menemukan yang paling tepat. Nggak gini ya, gue pernah deket sama cewek tapi gue bilang gue nggak bisa karena gue harus menerima backgroundnya. Gue tuh ribet orangnya, gue harus ngeliat latar belakangnya. Itu yang gak cocok seringnya. Misalkan dia anaknya siapa, oh ini gue nggak bisa. Oh dia orang mana, oh orang ini dia nggak bisa. Walaupun dia secantik apa, gue nggak akan pernah bisa terima dia. Ribut banget gue. Ya karena kan buat pacaran, apalagi kalau gue pasti serius. Apalagi dia di fase ini nggak mungkin dia main-main. Pas dia di fase serius, apalagi kalau milih itu nggak mungkin yang asal. Akan mencari, tapi sekarang pengen fokus sembuhkan sakit yang diderita dulu. Setelah sembuh, barulah Aliando akan cari kira-kira cewek mana nih yang sesuai banget dengan kriterianya. Kalian pasti tahu dong, dari kecil Aliando udah melawan gangguan kesehatan mental, obsessive compulsive disorder extreme. Orang-orang dengan gangguan ini biasanya mengalami gangguan di pikiran yang menimbulkan rasa takut dan cemas secara berlebihan. Makanya setelah benar-benar sembuh, barulah Aliando cari cinta pertamanya. Gue masih intinya gue bagaimana sembuh sih. Kalau udah sembuh baru mungkin kepikiran akan nikahnya. Keadaan gue ini lagi keadaan jahat. Kalau misalnya menerima keadaan gue yang lagi jahat seperti ini, ya berarti lu salah. Kalau bisa tunggu gue sembuh, pasti keadaan gue keadaan baik dan gue lebih waras. Dan itu lu baru ngomong apa adanya dan itu di jalur yang benar. Cuman sekarang yang gue perluin adalah orang yang bisa nerima kekurangan gue. Karena kesalahan gue adalah kekurangan gue sekarang. Tapi kalau misalnya dia nerima apa adanya, itu terlalu naif gitu.